memeriksa perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksa dengan nomor perkara 008/2008 hari ini 5 November 2024 dengan terdakwa John Sitanggang resmi dibuka dan dinyatakan untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Samosir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438/01/2008 pada hari ini 5 November 2024 dinyatakan terbuka untuk umum. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Saya didampingi oleh penasihat hukum yang mulia. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Saudara penuntut umum sah? Iya sah yang mulia. Saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Samosir. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya hakim terdakwa memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membaca dakwaan. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa apakah sudah menerima salinannya? Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 J, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi J, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiary, Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh PU tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PU? Ya yang mulia, saya akan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Saksi terdakwa perkara 438/0.1.14/FT/2008 tindak pidana korupsi. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, jaksa penuntut umum, terdakwa serta hadirin sidang. Kami selaku penasehat hukum dari terdakwa John Sitanggang mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Adapun surat dakwaan yaitu 1. Kekurangan unsur formil mengacu pada pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Surat dakwaan harus memuat identitas terdakwa dan uraian mengenai perbuatan yang didakwakan. 2. Ketidakjelasan dakwaan berdasarkan pasal 156 KUHP. Jika surat dakwaan tidak jelas, hal ini melanggar hak terdakwa untuk membela diri. 3. Pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945, setiap orang berhak untuk tidak diperlakukan secara semena-mena. Selama proses penyidikan, terdakwa mengalami tekanan psikologis yang mengakibatkan keterangan yang diberikan tidak dapat dijadikan dasar bukti yang sah. 4. Tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk dapat dinyatakan bersalah harus ada unsur merugikan keuangan negara. Tindakan yang didakwakan tidak dapat dibuktikan telah merugikan keuangan negara sehingga tidak memenuhi unsur pidana. Kelima, kesalahan penafsiran hukum. Dalam dakwaan JPU mengacu pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, namun tindakan yang dilakukan di terdakwa tidak termasuk dalam kategori yang diatur dalam pasal tersebut. Ini menunjukkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang mengakibatkan tujuan tidak relevan. Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami memohon kepada majelis hakim untuk menerima eksepsi ini dan menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut dapat diterima. Demikian eksepsi ini kami ajukan, kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan dengan seksama. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum tadi terlalu berbelit-belit. Dan juga eksepsi yang dibacakan tidak sesuai dengan dakwaan yang telah dibacakan tadi karena terdakwa John Sitanggang melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tawada Graha. Terima kasih. PHPU, demikian putusan selah dari majelis hukum. Sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, saudara dapat mengajukan perlawanan hukum terhadap putusan dan selah ini kepada pengadilan hukum tertinggi. Maka untuk itu saudara nanti berhubungan dengan penyeteran. Tuntutannya, seluruh alat bukti dan tuntutannya sudah siap yang mulia. silakan bacakan tuntutannya. Memang bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap John Sitanggang tentang pidana penjara selama 15 tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. Ketiga, membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidiar terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar John Sitanggang membayar uang pengganti sebesar 5.980.227.272 rupiah 80 sen yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa John Sitanggang dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawada Graha sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara John Sitanggang sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah 5.988.227.272 rupiah. Apabila uang titipan tersebut tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Apakah saksi sudah siap? Silakan masuk ke persidangan. Sudah yang mulia, seluruh saksi sudah bisa masuk ke persidangan. Kepada saksi pertama, Prisciliana Baho, dipersilakan masuk ke dalam ruang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat yang mulia, saya siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Prisciliana Baho, umur 20 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta? Benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan terdakwa? Saya mengenal yang mulia, tapi saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya,
saudara akan disumpahi dulu sesuai dengan agama masing-masing. Apakah saudara saksi siap? Saya siap yang mulia. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang benar. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain kata sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 2 juta rupiah atas kasus korupsi. Terima kasih yang mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi, apa saja yang Anda ketahui tentang terdakwa tersebut? Kami tentang terdakwa adalah ia memerintahkan saya untuk mencairkan uang pada surat perjanjian kerjasama antara PT Superio Indonesia dengan PT Putraha untuk membangun PLN listrik yang mengerikkan Jawa Bali Bagura pada tanggal 31 Oktober. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat umum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi sudah jelas? Saya rasa sudah cukup yang mulia. Saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Puji Tuhan, saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Andi Nata Sejabat, umur 22 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta? Ya, benar yang mulia. Ada hubungan darah dengan terdakwa? Saya mengenal terdakwa dan saya tidak memiliki hubungan darah yang mulia. Dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disuruhkan terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Apakah saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangin telah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 2 juta atas kasus korupsi. Ada hubungan Saya telah mencatat terdakwa. Terdakwa terbukti melakukan pertemuan dengan PT Takwa Gana dan melakukan serah terima barang yang terbukti palsu. Ya, selanjutnya pemilihan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum saudara Putrian Simbolon. Terima kasih yang mulia majelis hukum yang kami mengucapkan saudara dan sidang yang mulia. Pertama-tama kami memohon kepada majelis memeriksa dan mendengar suara ini agar satu memastikan terdakwa tidak terbukti secara sah dan bukti menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Dua, membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau tidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan nama baik harta terdakwa dalam kedudukan sebelumnya. 4. Mengembalikan ongkos perkara kepada negara atau apabila majelis hukum berpendapat lain mohon putuskan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Hukum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia. Saya memiliki beberapa barang bukti seperti cek dan juga buku tabungan. Secara sah dan jaminan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara dan membebankan bayaran ganti rugi kerugian negara sebesar 2 miliar